Sistem ekskresi pada manusia. Manusia itu bagaikan sebuah mesin metabolisme. Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia terbagi menjadi 3. 1. Ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. 2. Sekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh, seperti hormon dan enzim. 3. Defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Pada bahasan video ini, kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. 2. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang, mari kita melihat dalam mengenai ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi, terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal.
akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus, sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami agmentasi. Agmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus collectivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Organ ekskresi lainnya. Kulit merupakan indera peraba. Kulit mampu mengenali perubahan rangsang akibat dingin, panas, tekanan, atau rasa sakit. Selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman penyakit dan membungkus otot. Kulit merupakan pertahanan pertama bagi tubuh dari serangan penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kulit terdiri dari beberapa lapisan dan bagian-bagian penting yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Bagian epidermis terdiri dari rambut halus yang merupakan bagian terluar dari kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit di bagian dalam. Selain itu, epidermis juga terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan lapisan yang melindungi kulit karena tidak mudah ditembus oleh udara, air, atau partikel-partikel asing. Bagian dermis kulit terdiri dari pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Kemudian saraf reseptor berfungsi menerima segala bentuk perubahan rangsangan seperti dingin, panas, sakit, atau juga tekanan. Bagian dermis lainnya yaitu kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebih. Bagian lain yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi untuk melembabkan kulit.
Sedangkan bagian dermis yang lain yaitu folikel rambut berfungsi untuk tempat pembentukan rambut-rambut halus. Bagian hipodermis pada kulit terdiri dari jaringan adiposa yang berfungsi untuk tempat cadangan lemak. Lemak yang tersimpan di bagian adiposa atau bagian bawah kulit berfungsi sebagai cadangan energi dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya adalah ada organ hati ya, atau bahasa latinnya adalah hepar, yang berfungsi untuk menghasilkan apa? Empedu ya. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Nih, hati ini terletak, sebenarnya kembali lagi ya tadi, hati ini terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma, dan hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang beratnya mencapai 2 kg. Nah, sekarang baru ke strukturnya. Nah, struktur dari hati ini terdiri dari 2 lobus ya, yaitu ada lobus kanan dan ada lobus kiri, di mana lobus kanan ini dia ukurannya ini lebih besar ya daripada lobus bagian kiri. Nah, ini ada penampang hati bagian depan dan hati bagian belakang. Nah, selain itu, di dalam hati terdapat pembuluh darah, yaitu arteri hepatika yang berfungsi untuk membawa darah segar. Lalu ada vena porta hepatika yang berfungsi untuk membawa darah dari usus. Selain itu, ada juga ini nih, yang hijau. Kira-kira apa ya? Nah, tepat sekali. Ini adalah kantung empedu yang berfungsi untuk menampung zat empedu. Nah, di dalam empedu inilah hasil dari ekskresi dari hati ya, yang nantinya kantung empedu ini bisa untuk mewarnai feses dan urin kita. Nah, selanjutnya, nih, fungsi utama dari hati adalah sebagai tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua. Ya. Nah, sekarang kita lihat deh, biar lebih gampang ya. Nah, jadi gini ya. Hemoglobin yang sebelumnya berada di darah ya, jadi di eritrosit, nanti eritrosit ini akan melepaskan hemoglobin atau Hb. Nah, Hb ini nanti akan dipecah menjadi 3 zat, yaitu ada zat hemin, zat besi, dan globin. Nah, kita lihat di sini. Hemin ini nanti akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobilin, sehingga urobilin ini digunakan untuk mewarnai feses dan urin kita. Nah, makanya warna urin dan feses kita berwarna khas ya. Nah, terus ada juga biliverdin. Nah, biliverdin ini merupakan atau nantinya akan menjadi zat warna empedu yang nantinya akan disalurkan ke kantung empedu. Nah, lalu di sini ada zat besi atau Fe. Nah, jadi makanan yang kalian makan yang mengandung zat besi, contohnya apa? Hati ayam misalnya, atau hati sapi, ataupun dari bayam ya yang kaya akan zat besi. Nah, nanti akan diambil dan disimpan di dalam hati ya. Nah, terus yang ketiga ada globin. Globin ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin yang baru ya. Nah, itu fungsi utama dari organ hati. Nah, sekarang kita lihat fungsi lain dari hati. Yang pertama adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula darah. Yang kedua, untuk mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, membentuk vitamin A dan provitamin A. Jadi kalau provitamin A itu nantinya yang akan membentuk vitamin A ya. Nah, terus yang keempat adalah ini, menetralkan racun. Nah, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita, apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung racun, nah nanti hati ini akan berperan untuk menetralkan racun tersebut.
Nah, terus yang kelima adalah tempat pembentukan fibrinogen protombin. Nah, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan urea dari amonia. Nah, urea ini sebenarnya gini, jika tubuh kelebihan protein, maka akan dirombak melalui siklus ornitin. Ingat-ingat ya, siklus ornitin, yaitu dengan mengubah karbon dioksida dan NH3 atau amonia menjadi urea. Nah, NH3 atau amonia ini merupakan racun bagi tubuh. Makanya hati ini langsung menetralisir amonia ini atau mengubah amonia ini menjadi urea agar tidak menjadi racun dalam tubuh kita, ya. Nah, selanjutnya organ penyusun sistem ekskresi selanjutnya adalah ya tepat paru-paru ya, atau bahasa latinnya adalah pulmo yang nantinya akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, bukannya paru-paru ini masuk ke dalam sistem respirasi ya, Bu? Nah, kira-kira kenapa ya masuk ke dalam sistem ekskresi? Ya, kenapa ya? Karena memang antara sistem respirasi dengan sistem ekskresi itu saling berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, kira-kira hubungannya di mana aja ya? Kita lihat di sini. Kemarin kan Anda sudah belajar ya struktur dari paru-paru. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Kalau sudah dibahas. Nah, kan di dalam paru-paru itu terdiri dari ada yang dinamakan dengan bronkus. Nah, ini percabangan dari trakea ya. Terus ada bronchiolus. Nah, ini nanti bronkus ini dia akan membentuk cabang nih, yaitu bronchiolus ya. Lalu di ujung paru-paru ini ada yang dinamakan dengan alveolus. Nah, nantinya alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida nih. Makanya ketika kita menghirup udara, menghirup apa? Kebanyakan menghirup oksigen ya. Nah, dinamakan dengan inspirasi. Dan ketika kita mengeluarkan napas gitu, itu namakan dengan ekspirasi ya, atau mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen yang terdapat dalam udara pernapasan akan berdifusi, masuk melewati dinding alveolus, kemudian masuk ke dalam kapiler darah. Selanjutnya, oksigen akan dibawa darah menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Nah, sebaliknya nih, sisa-sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air akan berdifusi keluar dari kapiler menuju ke dalam alveolus untuk selanjutnya dikeluarkan ketika kita menghembuskan napas atau ekspirasi. Nah, berarti ada hubungannya ya. CO2 yang kita keluarkan dan juga uap air yang kita keluarkan dari proses respirasi ini merupakan produk ya. Kan sistem ekskresi itu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi karbon dioksida ini dia ketika sudah tidak digunakan akan dikeluarkan ya. Nah, seperti itu.